일을 못 끝냈으니까 집에까지 갖고 와서 하는 거지. 누구는 집에까지 와서 일하고 싶겠어. 빨리 글로 가. Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Korea yang sempat dikecam karena adegan pembuahannya yang asli. Film ini berjudul Happy End tahun 1999, mengisahkan tentang pasangan suami istri yang mendapat sebuah cobaan, di mana sang istri menjadi pencari nafkah sementara suaminya jadi pengangguran karena baru aja dipecat. Sehingga terjadilah perselingkuhan sang istri karena jenuh sama suaminya. Dari pengkhianatan itu terjadilah sebuah insiden yang gak pernah terpikirkan oleh mereka. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. 그렇게 재밌어? 당신이 무슨 아줌마야? Kisah akan difokuskan kepada seorang wanita karir yang sukses bernama Bora. Di saat dia baru pulang dari pekerjaannya, Bora menyempatkan mampir ke apartemen seorang pria ganteng bernama Libum, di mana si Libum ini adalah bekas pacarnya Bora atau biasa disebut mantan. Meskipun sudah mempunyai suami dan anak, Bora yang jenuh dengan suaminya pun main serong atau melakukan pembuahan terlarang sama Libum hampir setiap hari. Dan dari adegan pertama inilah film ini sempat dikecam di beberapa negara karena memperlihatkan adegan pembuahan yang sangat realistis seperti film Situs Biru. Adegan berpindah ke seorang pria, di mana pria ini merupakan suami dari Bora yang selingkuh tadi. Dia bernama Minki yang baru aja dipecat dari pekerjaannya. Selama dia sibuk mencari pekerjaan, Minki selalu menyempatkan diri untuk membaca novel percintaan di toko buku bekas di dekat apartemen mereka tinggal. Nah, karena si Minki ini baca buku tapi nggak beli, si bapak pemilik toko pun jengkel sebab Minki hampir setiap hari datang kemari cuma buat baca buku dan gak membeli bukunya. 아까 곤란한 책 그거 한 권만 사가는 것이요? 그건 안 사고? 그건 좀 더 읽어봐야 돼. Namun Minki nggak ambil hati omongan si bapak. Dia malah membujuk si bapak untuk meminjamkan bukunya lantaran dia belum selesai membaca novel percintaan yang sangat sedih ini. Akhirnya karena nggak mau diganggu, si bapak pun mengizinkannya membawa buku tersebut. Setelah selesai membaca buku, Minki pun menjemput anaknya di tempat penitipan anak untuk mengurusnya. Perlu diketahui, semenjak Minki di PHK, kehidupan keluarga mereka jadi terbalik. Bora menjadi tulang punggung yang menafkahi keluarga, sementara Minki jadi bapak rumah tangga yang mengurus kerjaan rumah dan juga mengurus anak. Meski kehidupannya terbalik tak seperti keluarga normal pada umumnya, Minki nggak terlalu memusingkannya. Yang penting dia bisa makan dan nonton TV pertandingan bola serta FTP Azab Indosiar. Kembali ke Bora yang baru selesai melakukan pembuahan terlarang. Biasanya nih ya, abis melakukan pembuahan, Libum selalu memotret Bora menggunakan kamera Polaroid buat dijadiin kenang-kenangan. Gak lama berselang, Bora pun mengantarkan Libum ke tempat latihan baseball. Sebelum balik ke rumah, Libum memberikan Bora kunci apartemennya agar Bora bisa istirahat di sana dan menunggu Libum kalau dia nggak ada di apartemen. 나 없을 때 올 수도 있잖아. Keesokan harinya, terlihat si Minki ini sibuk memasak buat dia dan juga Bora makan, sedangkan Bora sibuk mengurus anaknya. Minki pun bertanya kenapa semalam Bora pulang jam 3 pagi.
Di sini Bora pun berbohong dan bilang kalau semalam dia meeting sama teman-teman kantornya di karaoke, jadi dia pulang terlambat. Bora juga beralasan kalau bukan karena ngebahas investasi saham, pasti dia udah pulang lebih cepat. Min-ki yang memang pria baik pun percaya aja sama omongan istrinya, padahal semalam istrinya dibuahi sama mantannya. 다 됐다. 아, Selesai masak dan makan bareng Bora serta anaknya, Min-ki lalu berangkat mencari pekerjaan. Di tengah hujan yang deras, Min-ki menaruh lamaran ke beberapa kantor. Akan tetapi, hampir semua kantor tersebut menolak lamarannya karena memang umur Min-ki yang sudah terlalu matang tak memenuhi beberapa syarat di semua kantor di Korea Selatan. Akhirnya, karena capek nggak kunjung mendapat kerjaan, Min-ki pun pergi ke toko buku si bapak untuk membaca buku seperti biasa. Dan saat sedang berbincang dengan si bapak, ada tetangga Min-ki yang bernama Myung. Dia mengajak Min-ki untuk berbelanja kebutuhan dapur di supermarket. Lalu selesainya belanja, Min-ki pun mencuci baju Bora, kemudian menonton sinetron Ikatan Cinta. Nggak lama berselang, datanglah Bora yang habis belanja keperluan kerja sambil menggendong anaknya. Melihat Min-ki yang santai sambil nonton Ikatan Cinta tentunya membuat Bora marah, apalagi saat si Min-ki teleponan dengan Myung membahas episode sinetron. Hal itu semakin menyulut emosi Bora yang menuntut Min-ki terus mencari pekerjaan sampai dapat. Karena kalau dilihat-lihat, kelakuan Min-ki semenjak dipecat hampir sama kayak ibu rumah tangga yang suka gosip. Bora juga menginjak harga diri Min-ki dengan menyuruhnya untuk melakukan semua urusan rumah tangga, karena memang Bora lah yang sekarang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Mendengar hinaan dari istrinya, Min-ki pun tak bisa berbuat apa-apa sebab apa yang diucapkan oleh sang istri adalah fakta. Maka dari itu, Min-ki pun langsung membersihkan mobil Bora sambil meluapkan emosinya. Dan di saat dia sedang membersihkan mobil, Min-ki melihat ada bekas bon gerbang tol, di mana bon gerbang tol itu bukanlah tempat menuju kantor Bora. Tentunya hal tersebut membuat Min-ki curiga karena akhir-akhir ini Bora selalu pulang larut malam. Untuk itu, Min-ki pun mencatat bon berkas gerbang tol itu guna menyelidiki sebenarnya pergi kemana Bora selama ini. Selepas membersihkan mobil, Min-ki pun meminta jatahnya sebagai suami untuk melakukan pembuahan kepada Bora. Terlihat jelas bahwa Bora gak memiliki hasrat sama sekali dengan suaminya sendiri. Berbeda jauh ketika Bora sedang bersama Libum selingkuhannya. Dia sangat semangat, bahkan Bora bilang bahwa dia lebih suka melakukan pembuahan dengan Libum, sebab Libum membuahinya dengan sangat lembut. Keesokan harinya, terlihat Bora sedang memberikan pemahaman kepada beberapa karyawannya, yang mana di sini kita baru tahu bahwa Libum adalah seorang desain grafis yang bekerja di kantor tempat Bora bekerja. Ketika para bawahan Bora pergi, Bora lalu mengajak Libum untuk melakukan pembuahan. Namun baru aja pemanasan, tiba-tiba Bora dibuat kaget setengah mati saat asistennya memberitahu kalau ada Min-ki yang ingin menemuinya. Sontak saja Bora langsung membereskan ruangannya agar dia dan juga Libum terlihat sedang bekerja. Sampai saat Min-ki datang, terlihat di antara Bora dan Libum sedikit canggung. Bora lalu memperkenalkan Libum kepada Min-ki, di mana Min-ki ini taunya si Libum sangat berjasa untuk kemajuan kantor. Padahal mania, kinerja Libum gak terlalu baik. Di sini Min-ki pun belum curiga kalau di antara Libum dan Bora ada hubungan spesial. 예, 반갑습니다. 식사나 같이 하시죠? 어때 당신은? 어떡하지? 전 선약이 있어서. Setelah itu, Min-ki dan juga Bora pun pulang bareng.
di mana Minky yang mulai curiga dengan kelakuan Bora lalu bertanya kenapa Bora melepas sepatunya saat bekerja. Namun di sini Bora mengalihkan pembicaraan sehingga Minky pun memberitahu Bora bahwa mobil milik Bora remnya agak blong, jadi dia akan membawanya ke bengkel biasa bukan bengkel resmi. Mendengar ucapan Minky, lagi-lagi Bora merendahkan sang suami dengan sebutan terlalu perhitungan. Padahal mah si Minky ini benar, mengingat kondisi dia yang sekarang belum kerja, jadi akan lebih baik untuk menghemat uang. Tapi Bora yang selalu mencari kesalahan Minky pun nampak tak pernah sependapat dengannya. Dan setelah diantarkan ke depan apartemen mereka, Minky bilang kalau dia mau ke tukang fotokopi buat bikin surat lamaran kerja. Sialnya pas Minky udah pergi, si Bora malah kabur naik taksi buat pergi ke apartemen Libum. 금방 끝내고 들어갈게. Ketika di tukang fotokopi, Minky pun curiga saat melihat sebuah kunci yang ada di kunci mobil milik Bora. Sebagai suaminya Bora, Minky curiga karena dia nggak pernah melihat kunci ini sebelumnya. Pada awalnya, Minky nggak terlalu peduli dengan kunci tersebut. Namun saat membuat lamaran kerja, hatinya merasa ada yang nggak beres sama istrinya. Oleh karenanya, dia pun mulai menyelidiki sebenarnya kemana Bora pergi selama ini. Minky lalu melihat kilometer mobil Bora dan mencocokkannya dengan bon pintu gerbang tol yang mengarahkannya ke suatu apartemen. Perlu diketahui, meskipun suka sama sinetron dan sering baca novel cinta kayak perempuan, kepintaran dari Minky ini memang gak bisa diragukan. Mungkin itulah alasan kenapa dia di PHK. Karena Minky selalu punya ide untuk memajukan perusahaan yang selalu membuat bosnya merasa bodoh. Sementara itu di tempat lain, Bora dan Libum yang habis melakukan pembuahan terlihat Bora merasa bahwa Libum tak mencintainya. Semua itu disebabkan cuma gara-gara hal sepele. Jadi saat Bora mau sikat gigi, dia melihat kalau Libum beli sikat gigi baru. Padahal selama ini Libum dan Bora selalu memakai sikat gigi bersama. Dari situlah Bora merasa kalau Libum menjauh darinya. Bora lalu mengungkapkan kalau dia mulai merasa nyaman tinggal bersama Libum dibanding hidup dengan Minky dan juga anaknya. Di sini Libum pun menenangkannya. Mendengar ucapan Bora, Libum juga salah paham dan mengira kalau Bora mau serius menjalani hubungan dengannya lalu meninggalkan suaminya. Padahal mah si Bora ini pengennya Libum nggak membeli sikat gigi baru. 아무것도 없어. 너 아이모레지 보이냐? 칫솔 왜 샀어? Keesokan harinya, Minky yang berhasil mendapatkan lokasi apartemen Libum dari mencocokkan kilometer mobil dan juga bon gerbang tol milik Bora, lalu mendatangi apartemen Libum saat Libum dan juga Bora sedang bekerja. Di sana, Minky pun menggunakan kunci yang tergantung di kunci mobil Bora. Dan benar aja kecurigaan Minky selama ini. Kunci itu ternyata kunci apartemen seseorang. Di dalam sana, Minky benar-benar dibuat kaget setengah mati saat melihat foto-foto istrinya yang sedang melakukan pembuahan dengan Libum. Dia nggak menyangka ternyata alasan Bora pulang terlambat dan selalu marah-marah saat mengurus anak mereka dikarenakan Bora selingkuh dengan Libum, orang yang selalu dipuji oleh Bora di hadapan Minky. Minky sendiri benar-benar merasa campur aduk, dari mulai kecewa, marah, sedih, dan tak tahu harus berbuat apa. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena gak bisa mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Begitu sampai di apartemen, Minky pun terlihat lesu dan diam aja. Bahkan ketika Bora mengajaknya ngobrol sambil makan, Minky tidak menggubrisnya. Lalu saat anaknya sedang tertidur, Minky nampak bersedih dan bingung harus berbuat apa setelah mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh.
Untuk menghibur dirinya yang dilanda gabrut alias galau brutal, Minky kemudian pergi membaca buku di toko buku seperti biasa. Namun yang membuat si bapak heran, kali ini si Minky nggak lagi membaca buku novel tentang percintaan, melainkan buku kisah misteri mengenai pembunuhan. 어디 아파? 저쪽이야. Selang beberapa saat ketika Minky sudah di rumah sambil menonton sinetron Ikatan Cinta Season 2, Bora pun pamit kepada Minky dengan alasan pengen pergi meeting sama partner bisnisnya. Padahal mah mau pergi liburan sama si Libum. Di sini Minky pun lagi-lagi terlihat lesu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Bora. Namun Bora tidak memperdulikannya karena hari ini dia mau pergi ke pantai bersama Libum selingkuhannya. 연이 금방 깰 거고 우유 안 쳐다봐? Setelah healing ke pantai bareng Libum, mereka lalu pulang ke apartemen, yang mana Bora sedikit terkejut saat melihat ada sikat gigi bayi dan juga perlengkapan bayi, di mana itu menandakan bahwa Libum ingin membawa hubungannya bersama Bora ke jenjang yang lebih serius. Melihat hal tersebut tentu aja membuat Bora marah, sebab selama ini dia hanya menganggap Libum sebagai FWB-an aja atau teman memuaskan hasrat. Namun sayang, Libum malah kebawa perasaan sama Bora. Tentunya hal itu membuat Bora marah dan langsung pergi meninggalkan Libum. Dimana saat mengendarai mobil, Bora nggak sengaja menyenggol mobil akibat remnya yang nggak terlalu pakem. Melihat Libum yang ingin menjalin hubungan serius dengannya, Bora pun takut dan langsung tidak ingin lagi berhubungan dengan Libum. Ia lalu menjalankan aktivitas normalnya menjadi ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, dan juga mengurus bayinya. Sampai di suatu momen, Bora benar-benar terkejut ketika melihat tas Minky yang berisikan foto dirinya bersama Libum sedang pembuahan. Sontak saja, Bora pun tersadar kalau selama ini Minky tahu jika dirinya telah berselingkuh. Maka dari itu, Bora pun berusaha memperbaiki sikapnya lalu meminta maaf kepada Minky atas perilakunya yang suka marah-marah serta menghina suaminya yang lagi nganggur. Di sini, Minky pun mengalihkan pembicaraan dengan bilang kalau dia ingin mulai usaha untuk menghidupi keluarganya. 어딜 거 있어? TV나 봐. 네, 해결됐어. 대출 받아서 아파트를 잡히던가. Selang beberapa saat, ada orang yang menelpon Minky. Dia memberitahu kalau saudara Minky ada yang meninggal. Mendengar kabar duka tersebut, Minky berniat pergi melayat saudaranya di luar kota. Namun sebelum pergi, dia pengen membawa mobil Bora ke bengkel agar istrinya bisa berkendara dengan aman. 차키 좀 줘. 카센터 좀. Sesaat setelah Minky pergi, Bora mendapatkan telepon dari Libum yang menunggunya di kafe. Libum mengancam jika Bora nggak datang, maka dia akan datang ke apartemennya. Tentu aja, Bora pun takut kalau Libum datang ke sini akan terjadi keributan di antara Minky dan Libum. Oleh karenanya, dia pun memberikan sedikit obat tidur ke susu anaknya agar anaknya bisa tidur terlelap. Kemudian saat anaknya sudah tertidur, Bora pun pergi ke kafe menemui Libum. Di sana, Libum pun meminta Bora untuk menjalani hubungan yang serius, bukan hanya sekedar hubungan perselingkuhan. Libum juga mengungkit bahwa sebelum Minky menikahinya, dia dan Bora pernah berpacaran. Jadi untuk apa Bora meragukannya? Bora lalu berusaha menjelaskan kepada Libum kalau hubungan ini nggak bisa dilanjutin, sebab sekarang Bora adalah seorang istri sekaligus ibu dari anaknya. 사람 헷갈리게 해. 각오가 쓴 거 아니었어? 진짜려 너.
Di lain sisi, Minky yang baru pulang memperbaiki rem mobil Bora kaget ketika melihat ada semut yang mati di botol susu anaknya. Itu berarti di dalam susu anaknya terdapat sesuatu, karena biasanya semut gak akan mati saat meminum susu sang anak. Seketika, Minky mengecek keadaan sang anak. Dan benar aja, badan anaknya panas dan mengalami sedikit kejang-kejang. Spontan, Minky pun langsung membawa sang anak ke rumah sakit. Dan setelah dirawat selama beberapa jam, dokter pun memperbolehkan Minky dan anaknya pulang. Karena sang anak hanya mengalami demam gara-gara di dalam susunya terdapat obat tidur. 이따 오후쯤에 소아과 외를 한번 나오고. Sementara itu, Bora yang masih ada di kafe akhirnya luluh dengan rayuan maut Libum hingga membuatnya mabuk. Lantaran Bora tak bisa berjalan, Libum pun menggendongnya sampai ke apartemen Bora, tempat di mana Bora tinggal bersama anak dan juga suaminya yaitu Minky. Nah, pas Bora dan juga Libum sudah sampai di depan apartemen, kebetulan Minky yang baru pulang dari rumah sakit tak sengaja menyaksikan istrinya sedang berpagut bibir sama selingkuhannya. Di momen ini, Minky benar-benar merasakan sakit hati yang sangat amat mendalam. Padahal baru aja tadi si Bora minta maaf, ini malah berulah lagi. Melihat istrinya yang makin gak terkendali, Minky pun mempunyai sebuah rencana. Pertama-tama, Minky menelpon rental mobil untuk menyewa mobil. Kalau yang kedua, Minky pun minta diantarkan Myung tetangganya untuk pergi ke stasiun agar Myung dan juga Bora percaya kalau si Minky ini pergi melayat ke rumah saudaranya di luar kota. Sampai ketika hari sudah mulai malam, Minky pun beraksi. Di saat Bora sedang merias wajahnya, dia terkejut saat melihat foto dirinya ada di kaca. Sontak saja, Bora pun langsung menelpon Libum dan menuduh Libum karena dia mengira Libum melakukan ini semua agar Bora mau melanjutkan hubungan perselingkuhannya ke jenjang yang lebih serius. Nah, ketika Bora menelpon Libum, Minky pun merekam percakapan telepon mereka. Di momen ketika Bora sedang teleponan dengan Libum, disitulah Minky beraksi. Dengan kejamnya, Minky mencekik Bora lalu memaksanya teriak di telepon agar suara teriakannya terekam. Lalu setelahnya, Minky menusuk sang istri berkali-kali sampai Bora meninggal dunia secara mengenaskan. Parahnya lagi, Minky menaruh rambut Libum di dekat jasad Bora. Kok bisa sih? Jadi sebelum menghabisi Bora, Minky pergi ke apartemen Libum untuk mengambil rambut Libum di kasur, serta pisau Libum di laci apartemen Libum saat Libum lembur di kantornya. Dan selesainya menaruh rambut Libum di sebelah jasad Bora, Minky pun meninggalkan apartemennya dengan kunci yang tergantung di pintu. Bahkan Minky menghapus sidik jarinya karena dia tahu Libum pasti akan datang ke apartemen ini. Sebab tadi Libum mendengar bahwa Bora berteriak di telepon. Dan bener aja, Libum masuk jebakan Minky. Lalu saat Libum pergi ke apartemen, Minky pun pergi ke apartemen Libum untuk meletakkan bekas darah di kaca Libum, agar polisi bisa mengidentifikasi bahwa Libumlah yang membunuh Bora. Keesokan harinya, Myung tetangga Minky terlihat sedang mengunjungi apartemen Bora. Akan tetapi, tak ada satupun orang yang membukakan pintu. Nah, karena penasaran, Myung lalu masuk ke apartemennya. Di mana secara nggak sengaja, dia dibuat kaget setengah mati saat melihat jasad Bora yang terbujur kaku sudah bersimbah darah. Tanpa berlama-lama, polisi pun langsung datang untuk olah TKP, yang mana polisi menemukan bahwa jari Bora telah dipatahkan dan cincin pernikahannya telah diambil. Nggak hanya itu, polisi juga menemukan sehelai rambut. Di saat yang bersamaan, Minky pun datang dan berlagak seolah-olah dirinya syok karena istrinya meninggal. 야, 여기 죽이면 안 돼!
Setelah polisi mengolah TKP tempat Bora dihabisi secara misterius, polisi pun meminta Min Ki memberikan keterangan kemana dia saat Bora terbunuh. Layaknya seorang psikopat ber-IQ tinggi, Min Ki memberikan keterangan jika dirinya pergi melayat saudaranya yang meninggal. Bahkan Min Ki yang sudah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya membuat polisi yakin bahwa Lee Bum yang telah membunuh Bora. Jadi sebenarnya alasan kenapa Myung bisa datang ke apartemen Bora itu dikarenakan Lee Bum lah yang menelponnya. Dia meminta tolong Myung untuk mengambilkan popok dan juga susu anak Bora. Nah, kalau alasan kenapa Lee Bum membiarkan Myung ke apartemen Bora itu dikarenakan Lee Bum syok melihat Bora terbunuh. Lee Bum juga takut kalau ia melaporkan kepada polisi jika Bora terbunuh, dirinya akan dituduh oleh polisi. Wah, rencana si Min Ki ini benar-benar nggak bisa ditebak ya. 사건 당일 02시. 연희 엄마가 어제 밤부터 계속 연락이 안 돼. 놀이방엔 내가 전화했으니까. Beberapa hari setelahnya, polisi pun membawa Lee Bum dan menginterogasinya. Meskipun Lee Bum sudah mengakui kalau dia tidak membunuh Bora, namun bukti-bukti yang ada di TKP sudah kuat kalau si Lee Bum yang membunuh Bora. Bahkan di apartemennya Lee Bum aja ditemukan darah Bora. Jadi meski si Lee Bum nangis darah dan bilang kalau bukan dia pembunuhnya, polisi nggak bakalan percaya. Atas tindakannya itu, Lee Bum pun dihukum penjara selama seumur hidup. 여기 저 조소에 서명하는데 더 불리할 수 있다는 거 알고. Kita kembali ke Min Ki yang membawa anaknya ke apartemen. Di sana dia pun didampingi oleh polisi yang membuka garis polisi bekas olah TKP. Polisi lalu bertanya, apa yang dilakukan Min Ki setelah ini? Apakah dia ingin merawat bayinya seorang diri? Dengan rasa seolah masih berduka akibat istrinya meninggal, Min Ki menjawab kalau dia akan merawat anaknya seorang diri. Enggak lama kemudian setelah polisi pergi, Min Ki pun membersihkan rumahnya. Saat lagi bersih-bersih, dia pun melihat cincin nikah Bora yang dia sembunyikan di suatu tempat, di mana hal itu benar-benar membuatnya sedih dan menyesal atas tindakannya membunuh istri tercinta. Parahnya lagi, rencana yang dia buat untuk membunuh sang istri serta menjebak Lee Bum selingkuhannya, dia dapat dari novel misteri yang dia baca. Namun meski begitu, kehidupan harus tetap dilanjutkan. Min Ki harus merawat anaknya seorang diri, meninggalkan kenangan buruknya yang telah membunuh sang istri. Dan film pun habis. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, kenapa polisi nggak ada yang curiga dengan Min Ki? Itu semua dikarenakan Min Ki sudah benar-benar merencanakan pembunuhan istrinya dengan sangat matang. Berkat IQ-nya yang tinggi dan juga buku novel misteri pembunuhan yang menginspirasinya, Min Ki berhasil mengelabui polisi. Jadi, kalian jangan coba-coba ya mengkhianati orang yang kelihatannya lemah dan gak banyak bicara. Bisa jadi dia adalah Min Ki yang diam-diam menghanyutkan. Pesan yang kita ambil dari film dengan plot twist tak terduga ini, yakni janganlah berselingkuh karena itu dapat merugikan orang-orang sekitar dan juga diri sendiri. Dari film ini juga Abang Parku dapat kata-kata bijak yang berbunyi, pengkhianatan itu ibarat lumut yang tumbuh di sela-sela bebatuan, menyusup dan tumbuh lalu secara perlahan menghancurkannya.